Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Penguji PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahul. Nomor induk mahasiswa saya 0314 2571212. Unit tugas saya Sekolah Dasar Swasta Islam Al-Ghafari Medan. Adapun LPTK saya di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Ini adalah kartu ujian saya. Saya telah melaksanakan ujian praktek video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan di kemudian hari. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, Siap Ustaz. apa kabar anak soleh? Sehat, cerdas, semangat, Allah Akbar. Alhamdulillah semuanya hari ini sehat. Sehat Ustaz. Oke anak-anak Ustaz, seperti biasa sebelum kita belajar kita membaca doa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nantinya menjadi berkah bagi kita di umurnya. Ayo kepada ketua kelas Abang Maulana, silakan disiapkan. Mustahil. Salim. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Sekarang Ustaz absen dulu ya. Kira-kira siapa saja yang akan datang? Al-Zahra Tumairah, Hadir Ustaz Subhanallah. Anissa Kudul Nada, Hadir Ustaz Subhanallah. Turkesya Az-Zahra, Hadir Ustaz Subhanallah. Hamza Az-Zahra, Hadir Ustaz Subhanallah. Arkan Maulana Habib Yahya, Hadir Ustaz Allah Akbar. Patrialis Awalul Khairin. Hadir Ustaz Allah Akbar. Ya, alhamdulillah semuanya hari ini datang nak ya. Oke, dan anak-anak Ustaz, karena kita mau belajar, coba dirapikan dulu tempat duduknya, kursinya coba dirapikan lagi tempat duduknya, yuk. Nah, sebelum kita belajar, kita menyanyikan dulu lagu nasional supaya kita ya di dalam diri kita semakin tambah cinta terhadap negara, menumbuhkan rasa sikap nasionalisme. Ayo, sebelumnya semuanya anak-anak berdiri di tempat.
silakan duduk di tempat. Ingat nggak kemarin pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang surah Ad-Duha, ya? Nah, kira-kira anak-anak Ustadz masih ingat nggak apa itu arti Ad-Duha? Katakan. Ya, silakan. Artinya waktu duha. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, sekarang kita tanya, kita jawab sama-sama. Surah Ad-Duha termasuk surah yang keberapa? 93. Diturunkan di kota mana? Makkah. Dan termasuk surah golongan Makki. Ya. Nah, anak-anak Ustaz semuanya, seperti yang udah Ustaz sampaikan minggu lalu, surah Ad-Duha ini biasa kadang kita bacakan di saat-saat melaksanakan sholat duha. Siapa yang sering sholat duha? Tangan. Ya, alhamdulillah turun tangannya. Ya. Nah, anak-anak Ustaz, kemarin sudah kita ketahui apa itu arti Ad-Duha, surah keberapa Ad-Duha, dan juga kemarin udah Ustaz, anak-anak Ustaz suruh semuanya untuk menghafal surah Ad-Duha. Ya, nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang memahami isi kandungan makna yang terkandung di dalam surah Ad-Duha. Nah, jadi diharapkan anak-anak Ustaz semuanya ya mampu membaca surah Ad-Duha dengan lancar, dengan baik, ya, dengan tartil. Yang kemudian diharapkan anak-anak semuanya bisa mengidentifikasi arti dan juga makna pokok yang terkandung di dalam surah Ad-Duha. Kemudian diharapkan juga anak-anak Ustaz bisa menjelaskan makna yang terkandung di dalam surah Duha. Dan terakhirnya anak-anak Ustaz bisa menerapkan nilai-nilai, menyampaikan nilai-nilai yang terkandung di dalam surah Ad-Duha. Ya, oke, sebelumnya anak-anak Ustaz kita perhatikan dulu video yang akan Ustaz tayangkan berikut ini. Kisah Ashabun Nuzul, Surat Ad-Duha ayat 1 hingga 5. Diperhatikan ya. Ayo. Setelah 10 kali Rasulullah SAW menerima wahyu, yaitu turunnya surat Al-A'la, kemudian disusul dengan surat Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, Al-Insyirah, Al-Asr, Al-Fajr dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terjadi masa di mana wahyu terputus beberapa waktu. Pada tahun keempat kenabian, wahyu sempat terputus cukup lama. Masa kekosongan wahyu ini dikenal dengan istilah Fatratul Wahyi. Nabi Muhammad SAW merasa gelisah karena hal tersebut. Beberapa kali beliau pergi ke Gua Hiro, namun belum nampak tanda-tanda turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, Rasulullah SAW. Kira-kira anak-anak Ustaz, siapa yang bisa membacakan surah Ad-Duha ke depan? Angkat tangan. Ya, silakan. Gina, silakan bagi ke depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma khala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Shadaqallahul azim. Kasih proses dulu. Nah, sekarang ayo kita baca ulang secara bersama ya, dengan suara yang baik, dengan tajwid yang baik. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
lagi ya bacaan surah Ad-Duha, Ustaz akan mengulangin sekali lagi bagaimana cara membaca surah Ad-Duha yang baik. Ya, dan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Ya, mudah-mudahan anak-anak Ustaz ya, untuk bacaan surah Ad-Duha diperbaiki lagi nanti ya. Bacaannya harus sesuai dengan tajwid. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bacakan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak apa saja makna yang terkandung di dalam surah Ad-Duha. Jadi, yang pertama maknanya adalah menegaskan cinta dan pemeliharaan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak Ustaz, seperti yang kita dengarkan tadi dalam video, bahwasanya pada saat itu Rasulullah sempat beberapa waktu tidak mendapatkan wahyu, sehingga Rasulullah merasa gelisah, ya, dan sedih. Kenapa Allah tidak menurunkan wahyunya? Sampai-sampai ya Rasulullah diejek oleh suku Quraisy. Mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Ya. Nah, inilah yang membuat Rasulullah bergelisah. Ya. Sampai-sampai Rasulullah dikabarkan dia sempat sakit. Ya, karena rasa kegelisahan dan kesedihannya ini. Nah, jadi makna daripada turunnya daripada surah Ad-Duha ini yaitu menegaskan bahwasanya Allah memelihara Nabi Muhammad. Tidak mungkin Allah meninggalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah pemberian petunjuk dan rezeki dari arah yang tidak terduga. Surah ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah itu akan memberikan petunjuk kepada kita bagi kita yang mau berusaha. Berikutnya, larangan menindas anak yatim dan mengusir peminta-minta. Siapa peminta itu? Ya, pengemis. Siapa yatim itu? Anak yang ditinggalkan oleh ayahnya, pergi meninggal dunia. Nah, dua orang ini di dalam surah Ad-Duha ini jangan pernah kita sakiti mereka, jangan pernah kita hinakan mereka. Anak yatim itu harus kita sayangin. Kemudian makna yang terkandung di dalam surah Ad-Duha yaitu perintah untuk bersyukur dan menyebarkan nikmat Allah. Nah, maksudnya apa? Anak-anak Ustaz, kita dikasih nikmat Allah dari siapa? Dari Allah. Yang kita miliki ini titipan dari siapa? Dari Allah melalui orang tua kita kan? Nah, jadi anak-anak Ustaz, kita harus bersyukur apa yang kita miliki hari ini. Hari ini makannya tempe aja, alhamdulillah. Hari ini jajannya cuma 2.000, alhamdulillah. Hari ini bahkan nggak dikasih jajan, alhamdulillah. Bersyukur. Nah, terlebih lagi kita punya rezeki dikasih Allah, maka ayo berbagi kita. Ada kawannya tidak punya bantuan, kasih, tawarin. Nah, mau berteku, makan bareng kita. Ada kita jajan lebih, ada pengemis, kasih. Berapapun itu akan pasti orang yang menerima pasti senang. Nah, inilah
ya makna yang terkandung di dalam surah Ad-Duha. Selanjutnya di sini Ustadz akan membagikan kelompok ya terhadap materi yang akan Ustadz berikan ini. Di sini nanti Ustadz bagi 3 kelompok dan setiap kelompok itu akan dikasih lembar jawabannya. Di situ nanti kalian isi. Setelah itu nanti dipresentasikan ke depan. Ya, materinya sudah ada di sini ya dan sudah ada di lembaran pertanyaan yang Ustadz sediakan ini. Jadi silakan didiskusikan ya untuk materi diskusi kita hari ini ya, berkaitan tentang makna yang terkandung di dalam surah Ad-Duha. Oke, nah ini silakan didiskusikan. Ya, silakan. Dijelaskan ya apa makna yang terkandung. Ya, silakan diteruskan. Jawabnya semampu tanya kawannya silakan. Sudah? Oke. Alhamdulillah anak-anak semua udah siap ya. Nah, sekarang kita mulai presentasinya terlebih dahulu. Ya, kelompok mana yang mau duluan? Silakan. Ya, silakan kelompoknya maju ke depan. Ya, bawa bahan materi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Anur akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kami yang bernama Naila. Waktu terdekat kami persilakan. Soal yang pertama, apa kesan utama yang kalian rasakan dari surah Ad-Duha? Kita tidak boleh sedih dan berputus asa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada bersama kita. Soal kedua, bagaimana ayat ini dapat menjadi penghibur bagi seseorang yang sedang sedih atau putus asa? Saat sedih atau putus asa, kita harus tetap semangat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dekat dengan kita dan selalu melindungi kita. Soal ketiga, dalam kehidupan modern, bagaimana kita bisa mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam surah Ad-Duha? Selalu yakin, tidak pernah putus asa, selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan. Tolong. Demikian presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan yang terkandung di dalam surah Ad-Duha itu salah satunya adalah kita jangan bersedih hati. Karena ingat Allah selalu bersama kita. Nah, kita juga harus yakin dan optimis di dalam diri kita. Yang setiap kesulitan yang kita alami itu pasti Allah akan kasih kemudahan. Setiap kesulitan yang kita rasakan saat ini pasti Allah kasih jalan asalkan kita mau berusaha dan berdoa. Nah, bagaimana ya selanjutnya bagaimana ayat ini dapat menjadi penghibur ya bagi seorang yang sedang sedih. Nah, ingat saja ya tadi bahwasanya Allah itu selalu bersama kita. Nah, Allah itu tidak akan meninggalkan hambanya. Ya, sekalipun kita, walaupun kita jarang melaksanakan sholat, Allah tidak akan menjauhi kita. Ya, tapi itulah anak-anak semuanya, kita harus merasa yakin dan kita harus bersemangat dalam menjalankan kehidupan kita, terutama dalam belajar harus semangat. Walaupun anak-anak semuanya ada kadang dapat nilainya yang kurang puas hati, ada nilainya yang kurang memuaskan diri kita, tapi kita harus sabar. Dan kita juga harus terus berusaha, jangan bersedih hati pula. Nanti pas bagi rapot pula kan, nah anak-anak semuanya pas lagi nilainya kurang bagus, jadi bersedih hati, terakhir nggak ada usaha kebaikan. Nah, tetap harus semangat ya, bisa anak Ustaz? Bisa, Ustaz. Nilai yang terkandung dalam surah Ad-Duha ini, tadi ada nilai optimis, ya, ada nilai syukur, bersyukur, ya, ada nilai saling membantu, ya. Nah, inilah nilai-nilai yang terkandung di dalam surah Ad-Duha. Nah, jadi bisa kita simpulkan. Nah,
nilai optimis. Mulai hari ini kita harus optimis, nak, yakin bahwasanya esok kita bisa lebih bisa lebih baik lagi. Yakin nggak begitu kira? Yakin nggak? Nah, bagus, kita harus optimis. Kemudian juga kita harus peduli. Nah, peduli itu kepada siapa? Salah satunya orang miskin tadi. Ya, ada orang susah diapain tadi? Jangan diejek, jangan dihina. Ya, kalau kita tidak bisa memberi, ya kita setidaknya bisa berkata dengan baik. Ada nggak di sini yang seperti itu? Ketika ada orang pengemis datang, kita ngomongnya maaf ya Pak, maaf ya Bu, maaf ya Dek, ya. Jangan pula kita marah-marah. Gak ada duit, gak ada sana. Boleh nggak begitu? Nah, berarti kita belum mencerminkan sikap peduli. Nah, padahal kan surah Al-Baqarah ini sudah menjelaskan bahwasanya kita harus peduli terhadap orang miskin. Jangan melakukan semena-mena. Nah, kemudian adalah sikap syukur, bersyukur. Nah, apa yang kita diberi, apa yang kita dapatkan hari ini, rezeki yang kita dapatkan hari ini, kita harus syukurilah dengan cara apa? Memberi. Jadi apa yang kita punya pada hari ini, kita beri kepada orang yang membutuhkan. Nggak perlu banyak, sedikit boleh, ya. Itu bakal menyenangkan hati orang tersebut. Nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu nunggu ada duit dulu, enggak. Apa bisa kita kasih? Nggak mesti harta, bisa berupa tenaga. Contoh, ada nenek-nenek yang menyeberang jalan kaki, ya kita tolong. Ya, ketika kita punya uang lebih, ada pengemis jalanan, ya kita lewat, kita kasih, walaupun sedikit. Nah, inilah bentuk sikap rasa syukur kita. Nah, syukur kita dengan cara apa juga? Sholat kita anak-anak semuanya. Ya, nah jangan tinggalkan sholat. Kalau kita meninggalkan sholat, berarti kita ciri-ciri orang yang bersyukur. Nah, kenapa? Allah sudah memberikan apa yang semua yang ada di dunia ini. Kita dikasih nafas sama Allah, gratis nggak? Gratis. Jadi kita banyak Allah kan? Tidak. Nah, kita dikasih juga apa? Fisik yang baik, ya, fisik yang cantik, fisik yang ganteng, wajahnya ganteng-ganteng, disyukuri. Alhamdulillah. Nah, dengan cara apa? Sholat kita. Ya, kerjakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin ini saja yang sama-sama bisa kita pelajari. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa menerapkan sikap rasa peduli, rasa syukur, dan optimis di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa anak-anak Ustaz? Bisa Ustaz. Oke, mungkin ini saja yang sama-sama bisa kita pelajari. Nah, selanjutnya nanti PR dan tugasnya di halaman 30 dikerjakan. Ya, jangan lupa minggu depan dikumpulkan. Ya, nah mungkin ini saja yang bisa kita pelajari sama-sama, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Sebelum kita tutup, ayo kita bacakan dulu kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.